terima kasih buat lawatanmu pagi hari ini. Kami mengalami, kami merasakan hadirat-Mu melawat kami. Terima kasih Bapa. Sekarang berfirmanlah, sampaikan pesan-pesan-Mu kepada umat yang paling Kau kasihi di tempat ini. Berfirmanlah, urapi hamba-Mu. Taruh pesan-pesan-Mu di mulut bibir hamba-Mu. Sedemikian sehingga kata demi kata, setiap kata ada kuasa di dalamnya. Yang lemah dikuatkan, yang putus pengharapan diberikan pengharapan yang baru. Bahkan yang sakit sembuh. Dalam nama Yesus, kita yang sudah diberkati dan yang akan diberkati firman Tuhan sama-sama katakan. Amin. Tepuk tangan buat Yesus. Haleluya, haleluya. Luar biasa ini. PW kita luar biasa. Puji Tuhan. Tepuk tangan buat mereka. Haleluya. Salam. 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 Wow, keren. Nah, saudara terima kasih. Pujian penyembahan hari ini 45 menit. Luar biasa, menenangkan hati Bapa di sorga. Nah, hari ini saya akan sampaikan tema khotbah ekonomi global tahun 2023 gelap. Ya, sebenarnya nggak usah nunggu 1 bulan 3 minggu lagi. Sekarang aja sudah gelap. IMF memprediksi, semua kita sudah dengar, bahwa ekonomi tahun 2003 itu gelap. Pak Jokowi menyampaikan hal yang sama, Sri Mulyani menyampaikan hal yang sama. Gelap. Saudara kasih, enggak nunggu 1 bulan 3 minggu lagi di Prancis sekarang ini. Kalau kita di Indonesia, kalau pompa bensin SPBU-nya namanya kan Pertamina, kalau di sana namanya Total. Itu milik Prancis. Tutup. Udah seminggu ini. Karyawannya minta gaji naik karena semua bahan-bahan naik. Pemerintah nggak naikkan. Mereka mogok. Lumpuh Prancis. Inggris sama saja. Dalam 40 tahun nggak pernah ada Inggris inflasi 10,1% sekarang ini. Berat, saya mau kasih tahu sesuatu kepada saudara, mungkin ketawa. Belgia sekarang ini, mandi aja diatur. Selama ini orang Belgia mandi 9 menit sekali mandi. Sekarang pemerintah katakan 5 menit. Mereka ciptakan lagu hanya 5 menit. Jadi kalau mandi putar lagu. Selesai lagu, mandi kalau udah selesai. Betapa sulitnya, nggak usah nunggu sampai tahun 2023. Nah oleh karena itu kan kata dunia. Sekarang apa kata firman Tuhan? Sekarang saudara dan saya bagaimana harus saudara menyikapi. Karena yang ngomong ini, yang memprediksi ini bukan institusi abal-abal. Ini IMF. Jarang meleset. Nah oleh karena itu apa yang harus kita perbuat? Mari kita belajar satu kebenaran firman Tuhan hari ini. Saya bikin di sini part 1. Coba tampilkan. Nanti ada part yang kedua. Pada saat bulan depan di doa pengerja. Nanti akan saya sampaikan bagian yang kedua. Sekarang bagian yang pertama. Apa yang harus kita perbuat untuk menghadapi ekonomi global tahun 2003 yang gelap gulita ini. Pertama, libatkan Tuhan dalam segala hal. Dengan cara bagaimana? Tanya dulu Tuhan. Jangan setelah babak belur baru tanya Tuhan. Sebelum saudara melakukan apa-apa tanya Tuhan dulu. It is true or not? Ini benar apa tidak? Nah, saudara yang kasih. Ini di 2 Samuel 5 ayat 19. Tapi sebelum saya sampaikan 2 Samuel 5 ayat 19 ini, saya mau kasih tahu kepada saudara bahwa ketika orang Filistin mendengar bahwa Daud itu sudah diurapi menjadi raja atas Israel, maka semua orang Filistin itu mau menangkap Daud. Mereka kumpul
menyebar di lembah Refaim. Saudara kasih, begitu Daud tahu bahwa orang Filistin menyebar di lembah Refaim, maka dia pergi ke kubu pertahanan. Di kubu pertahanan apa yang dia lakukan? Dia bertanya kepada Tuhan. Coba tampilkan 2 Samuel 5 ayat 19. Di kubu pertahanan Daud bertanya kepada Tuhan. Firman Tuhan kita bisa baca sama-sama. Bertanyalah Daud kepada Tuhan. Apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah. Sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Jadi saudara yang kasih, orang Filistin menyebar di lembah Refaim. Mau menangkap ini Daud. Saudara kasih. Tapi Daud dia langsung pergi ke tempat pertahanan. Dan di sana dia bertanya kepada Tuhan. Tuhan, akankah aku maju menghadapi mereka? Jadi sebelum dia lakukan, dia tanya kepada Tuhan. Banyak kali kita kerjakan dulu, enggak tanya Tuhan. Setelah babak belur baru tanya Tuhan. Tapi Daud, dia pergi ke kubu pertahanan. Dan di sana dia bertanya kepada Tuhan, majukah aku melawan mereka orang tentara Filistin ini? Dan Tuhan menjawab, maju. Memang ada 2 pertanyaannya, majukah aku? Sama kedua, apakah engkau serahkan mereka ini ke dalam tanganku? Kedua-duanya dijawab, maju. Aku akan serahkan seluruhnya mereka ini ke dalam tanganmu. Jadi sudah ada kepastian. Ada jawaban dari Tuhan. Tuhan suruh maju. Dan dia maju. Kenapa dia maju? Karena sudah ada kepastian bahwa tentara Filistin itu pasti akan diserahkan kepada kepada Daud. Dan dia maju, saudara. Dan dia maju. Saudara kalau baca selanjutnya, Tuhan itu bagaikan menerobos, air menerobos kepada musuh-musuh itu. Wow, keren banget. Tuhan menerobos di depan Daud sehingga musuh-musuh itu dikalahkan. Saudara yang kasih, apa berhenti sampai di situ? Enggak berhenti sampai di situ. Ternyata yang kedua kalinya orang Filistin itu datang sekali lagi ke lembah yang sama, lembah Refaim. Kemudian bertanya lagi Daud. Dengarkan nih. Ternyata pertama dia tanya maju. Kemudian ada persoalan yang sama yang kedua. Dia tanya lagi kepada Tuhan. Sebelum ada konfirmasi dari Tuhan, dia tidak lakukan. Padahal pertama dia sudah datang maju dan menang. Kenapa kok enggak dia langsung, tadi menang kok. Tapi dia Daud ini tanya lagi Tuhan. Dia tanya lagi kepada Tuhan, tapi Tuhan katakan, jangan maju. Tapi bikin gerakan lingkaran. Sampai di belakang mereka, di belakang orang Filistin ini. Saudara kasih. Dan firman Tuhan katakan, pada saat engkau mendengar derap langkah di pohon kertau, cepat action, cepat kerjakan, jangan tunggu-tunggu. Tuhan mulai bekerja. Jadi sekali lagi, kalau saudara tanya sesuatu kepada Tuhan dan Tuhan jawab, yang bekerja bukan saudara. Tuhan. Yang pertama, Tuhan itu menerobos bagaikan air ke musuh-musuh itu. Yang sekarang ini begitu ada derap langkah, Tuhan keluar bekerja lebih dahulu. Dahsyat sehingga Daud menang. Tahun 2023, 1 bulan 3 minggu lagi. Saudara tidak perlu nunggu sampai besok tanggal 1. Sekarang saudara harus bertanya kepada Tuhan. What shall I do? Apa yang akan kita kerjakan di dalam ekonomi global yang gelap ini? Apa yang saudara perbuat?
Dulu berhasil, belum tentu berhasil. Belum tentu berhasil. Kayak awal pandemi, saya lakukan pertama apa? Doa puasa, sebulan. Sekarang ini, belum tentu. Belum tentu, harus tanya Tuhan. Jadi saudaraku yang kekasih, umat pilihan Tuhan. Apapun yang kau kerjakan ke depan ini, apapun kata dunia gelap, apapun itu, saudara bertanya kepada Tuhan. Jangan setelah babak belur baru datang ke Pak Gembala. Ini saya sudah babak belur. Sebelum babak belur, bertanya dulu kepada Tuhan. Apa yang saudara harus perbuat, apa yang saudara harus lakukan. Bagi yang mau bekerja, saudara tanya dulu Tuhan. Saudara tanya dulu Tuhan. Saudara mau buka bisnis yang baru, saudara tanya Tuhan dulu. Kalau sudah ada konfirmasi, kalau Tuhan belum ngomong, firman Tuhan katakan, mintalah maka Tuhan akan berikan. Kalau saudara minta roti, Tuhan tidak pernah berikan kalajengking. Saudara kasih, Tuhan pasti jawab. Saudara cari, tanya Tuhan. Maka Tuhan akan menuntun saudara. Tuhan akan membimbing saudara. Nah itu yang pertama. Nah saya mau kasih tahu kepada saudara, salah satu kekuatan Daud yang terbesar apa? Dia keyakinannya yang sangat teguh. Bahwa bimbingan Tuhan itu, penyertaan Tuhan itu, keterlibatan Tuhan itu dalam segala yang dia lakukan, itu dia sangat percaya teguh. Dia percaya kalau Tuhan sudah bilang begini, dia lakukan, dia percaya benar-benar. Ini kehebatannya, Daud. Sekarang yang kedua. Yang kedua, saudara kasih, apa yang harus kita lakukan? Mintalah hikmat dari Tuhan. Mintalah hikmat dari Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, sebelum kita baca ayatnya yang tadi, ayatnya yang 1 Raja-Raja 3 ayat 9, saya mau kasih tahu pendahuluan kepada saudara begini. Suatu saat pada suatu hari ini Salomo ini pergi ke Gibeon. Untuk apa? Untuk memberikan korban persembahan kepada Tuhan. Kemudian di Gibeon dia Tuhan menampakkan diri kepada Salomo. Di dalam mimpi, di tengah malam. Saya ulangi. Suatu saat Salomo pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Dan di Gibeon Tuhan menampakkan dirinya kepada Salomo di dalam mimpi, di tengah malam. Mimpinya itu apa? Tuhan berkata, Tuhan berfirman kepada Salomo, Salomo, apa yang kau minta dari saya? Apa yang kau perlukan dari saya? Coba saudara kalau dalam mimpimu tanya dia, Tuhan menampakkan diri misalnya kepada Pak Asyong, apa yang kau rindukan ku perbuat bagimu. Wih, dahsyat benar itu. Kalau Pak Asyong saya pasti yakin itu anak-anakku keenam-enamnya kenal kepada Tuhan. Cucu-cucuku kenal kepada Tuhan. Tapi ini Salomo enggak. Salomo enggak minta umur panjang. Salomo enggak minta kekayaan yang hebat, yang dahsyat. Salomo tidak minta musuh dikalahkan, enggak. Tapi Salomo minta apa? Salomo minta hikmat. Salomo minta hikmat. Minta hati bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar, mana yang jahat. Itu yang dia minta. Untuk menghakimi umat yang begitu banyak.
Jadi dia minta tidak umur panjang, tapi dia minta hati yang bisa, yang paham, yang bisa mengetahui apakah ini adil apa tidak, apakah ini benar apa tidak, apakah ini baik apa jahat, itu yang dia minta. Nah, oleh karena itu di ayat 1 Raja-Raja 39 berbunyi demikian. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara, untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Langsung kita lompat ke ayat 12, dijawab. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tidak bangkit seorang pun seperti engkau. Nah, saudaraku yang kekasih, ini luar biasa dan Tuhan berikan. Sebagai contoh ayat berikutnya, saudara kalau baca, ada dua perempuan sundal. Dengarkan baik-baik. Langsung Tuhan berikan hikmat itu kepada Salomo. Ada dua perempuan sundal datang menghadap Raja Salomo. Ya, mereka ini tinggal serumah. Mereka ngelapor. Salah satu perempuan ini ngelapor. Raja, kami tinggal dalam satu rumah. Kami hanya berdua. Saya melahirkan seorang anak. Tapi kami satu rumah ini, saya sama teman saya ini, pekerjaan kami sama-sama, perempuan sundal. 3 hari setelah saya melahirkan, maka perempuan yang satu ini juga melahirkan anak lagi. Nah, waktu mereka, dan di rumah itu hanya, artinya di rumah itu pada saat itu hanya 4. 2 perempuan sundal, 2 bayi. Saudara kasih, pada waktu tidur dengan lelap, perempuan yang kedua yang baru melahirkan ini, mungkin saking capeknya, ketiduran itu dia menindih bayi yang baru dia lahirkan, sehingga mati. Nah, waktu mati dia lihat bayinya mati, dia lihat temannya, bayi temannya itu diambil, bayi yang mati tadi dimasukkan ke pangkuan perempuan yang pertama. Pagi-pagi perempuan yang pertama ini bangun mau memberikan makanan kepada bayinya. Dia perhatikan mati. Tapi dia lihat benar, kan udah 3 hari. Mestinya udah dia lihat apakah ada pipi ngelesut, gingsulnya, gingsul apa namanya? Pipi lesung pipi. Anakku enggak ini, kata dia. Yang satu bilang enggak ini anakku, ributlah mereka. Saudara, kalau begini, saudara seorang Raja Salomo, apa yang saudara lakukan? Inilah perlu hikmat. Salomo bilang kepada ajudannya, tolong ambilkan pedang, penggal kepalanya. Yang ibu yang sesungguhnya berteriak, jangan! Biarkan, berikan aja anak itu kepada perempuan itu. Sekali-kali jangan bunuh itu anak. Perempuan yang satu bilang, penggal saja. Bagi 2. Jangan yang hidup ini diberikan ke saya, jangan ke dia. Penggal saja, kami bagi 2. Dari situ Salomo dapat hikmat. Yang punya ibu yang sebenarnya siapa? Adalah perempuan yang pertama. Langsung Salomo bilang, berikan bayi yang hidup itu kepada ibu ini. Tahun 2023 ekonomi gelap. Saudara dan saya butuh hikmat dari Tuhan. Saudara dan saya butuh hikmat dari Tuhan. Karena gelap nggak tahu jalan. Nggak tahu mau berbuat apa karena gelap. Saudara dan saya, bukan saudara kebetulan hadir pagi hari ini, termasuk yang di rumah.
Saudara dan saya mulai hari ini butuh hikmat dari Tuhan. Minta hikmat dari Tuhan. Yakobus 1 ayat 5 katakan, kalau saudara kekurangan hikmat, mintalah hikmat itu kepada Tuhan. Tuhan akan berikan hikmat kepada saudara. Yakobus 1 ayat 5 katakan, kalau saudara kekurangan hikmat, mintalah hikmat itu kepada Tuhan. Kita kekurangan hikmat. Kenapa kita banyak gagal? Karena kita bekerja, beraktivitas bukan karena hikmat. Karena oleh akal budi kita sendiri. Tahun 2023, ekonomi global tahun 2023 gelap. Sekarang saja sudah mulai gelap. Saudara butuh hikmat dari Tuhan. Minta hikmat dari Tuhan. Maka Tuhan akan berikan hikmat kepada saudara. Ada satu di Pengkhotbah 10 ayat 10. Coba tampilkan Pengkhotbah 10 ayat 10. Ternyata yang untuk sukses, untuk berhasil, yang paling penting apa? Ternyata hikmat. Hikmat. Bukan kepintaran, tapi hikmat dari Tuhan. Saudara kasih, ini live streaming tapi enggak apa-apa, saya cerita gini. Ada satu hamba Tuhan bersaksi kepada kita di dalam satu pertemuan. Waktu tanggal 5 Maret 2020, COVID mulai ditemukan di Indonesia. Mulai tidak ada gereja, enggak boleh ibadah. Ini satu hamba Tuhan ini berdoa kepada Tuhan. Bapak, ini kan ibadah enggak ada. Hari Minggu ibadah enggak ada, komsel enggak ada, apapun enggak ada. Saling berkunjung, keluar rumah aja enggak boleh, enggak bisa. Lockdown. Tuhan berikan saya hikmat. Tuhan dia berikan hikmat apa? Tuhan berikan hikmat dia, Tuhan katakan, lakukan doa keliling. Beserta dengan istrimu, beserta dengan mantumu, beserta dengan anakmu, beserta dengan cucumu. Saudara bisa, kalau saudara tahu banyak, pasti tahu saudara orang ini. Kan dia serumah. Bapak, ibu, sama mantu, sama anak, sama cucu serumah. Mereka pakai mobil, keliling Banten ini. Tiap hari, tiap pagi mereka doa keliling. Doa keliling, tiap rumah didoakan, tiap komplek didoakan, tiap kota didoakan, terus didoakan. Itu hikmat dari Tuhan. Tahu saudara, enggak ada ibadah, enggak ada apa-apa. Ada 100 orang Kedar terima Yesus sebagai juru selamat. Tepuk tangannya jangan tanggung-tanggung. Itu hikmat dari Tuhan. Dan di gerejanya ada kolam renang kayak kita, ada kolam renang di Kemah Bet Shalom. Dia baptis 100 orang Kedar. Itu hikmat, enggak kepikiran. Tapi tiap pagi selama 2 tahun setengah itu dia berdoa keliling selama lockdown itu. Enggak masuk akal ya. Kita butuh hikmat menghadapi ekonomi global yang gelap tahun 2023. Yang terakhir, yang ketiga. Bernubuatlah. Ini sebelum kita baca Yehezkiel 37 ayat 9-10 ini, saya mau kasih tahu, saudara kalau baca dari pertama, ini Yehezkiel ini adalah seorang nabi yang diberikan talenta oleh Tuhan sebagai penglihat, sebagai dia sering melihat sesuatu. Nah, hadirat Tuhan, roh Tuhan hinggap pada Yehezkiel. Roh itu membawa Yehezkiel keluar ke lembah. Dan di lembah itu dia lihat tulang-tulang kering. Dia lihat tulang-tulang kering. Tahu saudara, tulang-tulang kering itu melambangkan kaum Israel yang berada di di pengasingan.
Dia melihat tulang-tulang kering, amat kering. Itu melambangkan kaum Israel yang di pembuangan, yang putus harap, yang harapannya sudah hilang, menderita, disiksa, diperbudak. Dia melihat seperti itu sangat menyedihkan. Di lembah tulang-tulang kering. Tapi Tuhan suruh bernubuat kepada Yehezkiel. Yang dahsyatnya nubuatnya itu, bernubuatlah Yehezkiel, tidak. Bernubuatlah, hai manusia. Saya pikiran kenapa enggak bernubuatlah Yehezkiel. Dia ngasih tahu bahwa engkau dan saya hanyalah manusia. Engkau semua kita ini, saudara dan saya tidak bisa berbuat apa-apa di tahun 2023 ini tanpa Tuhan. Hai manusia, bernubuatlah. Hai umat Tuhan di ruangan ini, bernubuatlah. Katakan kata-kata profetik, katakan kata-kata nubuat. Apa kata-kata nubuatnya? Tulang-tulang kering tadi minta ada urat-urat. Minta ada daging, minta ada kulit. Mulai ada urat, mulai ada daging, mulai ada kulit. Tapi belum hidup, belum ada nafas. Nah baru kita baca ayat 9. Ayat 9. Maka firman-Nya kepadaku, kepada siapa? Kepada Yehezkiel. Bernubuatlah kepada nafas hidup itu, bernubuatlah dalam satu kata. Dalam satu kalimat, kalau ada kata-kata yang berulang, itu artinya sangat penting. Bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu. Tahu saudara, nafas hidup di dalam perjanjian lama, itu melambangkan Roh Kudus. Bernubuatlah, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, hai Roh Kudus, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Saudara yang kasih, tulang-tulang yang amat kering tadi hidup kembali. Yang tidak mungkin bagi manusia, mustahil, bagi Tuhan tidak ada mustahil. Kasih saudara mungkin bilang amat kering. Saya dari dulu memang begini Pak Purba, nggak bisa berubah. Saya dari dulu memang pemarah, nggak bisa gampang berubah Pak Purba. Saya dari dulu memang kasar, nggak bisa. Saya dari dulu memang peminum. Belum terlambat. Sekalipun amat kering, bagi Tuhan tidak ada barang yang terlambat. Katakan amin. Tulang-tulang kering, amat kering, bukan hanya kering, karena ditaruh di luar, kering benar. Makanya saudara, kalau ada kelemahanmu, terbuka kepada Tuhan. Ditaruh, terbuka, amat kering. Wow, 5 menit lagi, terima kasih. Sekarang, dan Yehezkiel bernubuat seperti yang diperintahkan. Ada urat, muncul urat. Ada daging, muncul daging. Ada kulit menutupi daging, muncul. Dan dia bernubuat, berhembuslah nafas hidup, berhembuslah Roh Kudus. Maka tulang-tulang kering itu hidup. Bangsa Israel hidup kembali. Nah sekarang tema kita hari ini, ekonomi tahun 2023 gelap. Sekarang saudara dan saya harus bernubuat. Harus perkatakan kata nubuat. Jangan dengar apa kata IMF. Jangan dengar apa kata Ibu Sri Mulyani. Jangan dengar apa kata Pak Jokowi. Yang sangat menakutkan itu. Tapi saudara perkatakan kata-kata nubuat. Perkatakan kata-kata nubuat. Katakan perang Ukraina sama Rusia berhenti dalam nama Yesus. Saudara perkatakan. Perkatakan kegiatan
KTT G20 tanggal 15, 16 di Bali. Sukses dalam nama Yesus. Sampai hari ini dari 20 kepala negara baru daftar 17. Ada 3 kepala negara belum mau daftar. Saudara berdoa. Biar ini berhasil. Biar blok ini tidak mempertahankan ininya. Tapi bekerja bersama-sama. Karena ini nggak bisa sendiri. Nggak bisa negara besar saja, Amerika saja nggak bisa. Harus bersama-sama, egonya Amerika agar dihilangkan. Egonya sebelah sini dihilangkan. Sama-sama bekerja sama-sama. Saudara berdoa. Saudara berdoa, katakan kata-kata profetik. Pasti sukses, pasti ada kerjasama. Perang akan berhenti. Tidak ada krisis pangan, tidak ada krisis energi. Perkatakan, tidak ada krisis ekonomi. Perkatakan. Kalau semua kita perkatakan, wow. Bukankah segala-galanya ada di tangan Tuhan? Saudara perkatakan itu mulai hari ini. Itu tingkat global. Sekarang tingkat kita di sini. Berhembuslah Roh Kudus. Berhembuslah nafas hidup di gereja ini. Berhembuslah. Berhembuslah nafas hidup. Berhembuslah Roh Kudus. Lawat seluruh muka bumi ini. Lawat Indonesia. Terjadi apa? Terjadi pertobatan, hujan pertobatan di Indonesia. Perkatakan itu. Dan perkatakan, sekalipun itu gelap, tapi jemaat di sini dimampukan Tuhan untuk melalui itu dengan sorak-sorai. Aminnya jangan tanggung-tanggung. Aminnya kurang. Tepuk tangannya jangan tanggung-tanggung. Saudara percaya apa yang saudara tepuk tangan itu? Saudara harus percaya. Saya waktu baca ini pertama saya nggak percaya, masa tulang-tulang kering bisa ada urat, bisa ada daging, bisa ada kulit, dihembuskan nafas hidup. Bagi Tuhan tidak ada barang yang mustahil. Sekalipun semua orang mengatakan tahun 2023 ekonomi gelap. Tapi saudara harus punya iman. Saudara harus perkatakan kata-kata nubuatan. Tidak ada krisis pangan. Tidak ada krisis energi. Tidak ada krisis finansial. Perkatakan itu. Wow, dahsyat. Gereja ini penuh dengan jiwa-jiwa baru. Perkatakan. Waduh, aminnya kurang. Saudara perkatakan. Gereja ini diberkati, jemaat di sini diberkati untuk memberkati Banten. Perkatakan itu tiap hari, mulai hari ini. Siapa mau angkat tangan? Yang tidak angkat tangan gak mau. Siapa mau angkat tangan tinggi-tinggi? Lakukan. Lakukan mulai hari ini. Saudara perkatakan kata-kata nubuatan. Tidak ada krisis moneter, tidak ada krisis ekonomi, tidak ada krisis pangan, tidak ada krisis energi. Perkatakan sekalipun di Inggris, udah seperti di Prancis sudah kayak seperti begitu. Di Belgia mandi aja dibatasin. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih. Makasih Bapak, terima kasih Yesus. Saudara kasih, ada 3 poin hari ini. Yang saudara dan saya jangan hanya sekedar pengetahuan, tapi mari kita kerjakan. Mari kita percaya, mari kita lakukan. Haleluya, setiap hari ini mulai, apapun saudara tanya dulu sama Tuhan. Jangan setelah babak belur dulu datang kepada gembala. Pak, kami udah babak belur. Jangan, sebelum saudara melakukan apa-apa tanya dulu sama Tuhan. Kemudian saudara minta hikmat kepada Tuhan. Sungguh-sungguh minta. Bukankah firman Tuhan Yakobus 1 ayat 5 katakan. Kalau saudara kekurangan hikmat, minta hikmat. Kalau saudara minta hikmat, pasti Tuhan berikan hikmat. Mana ada Tuhan, mana ada orang tua minta roti dikasih kalajengking. Gak ada, pasti dikasih roti. Saudara minta dengan iman. Minta dengan iman. Minta hikmat dengan iman. Dengan hikmat itu di tempat yang gelap saudara bisa melakukan yang orang lain tidak bisa lakukan.
Kemudian perkatakan kata-kata nubuatan. Engkau akan lihat hidupmu akan berbeda. Keluargamu akan berbeda. Usahamu akan berbeda. Gereja ini akan berbeda. Mari kita sama-sama perkatakan ini. Tepuk tangan buat Yesus. Haleluya. Glory. Haleluya. Puji Tuhan. Hari ini kita perjamuan kudus. Mari petugas perjamuan kudus maju ke depan.